Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masih di pelajaran yang ketiga bagian B. Sebelumnya kita telah membagi pelajaran ketiga ini menjadi dua bagian, A dan B, karena tidak cukup waktunya. Baik, kita masih di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kita sudah sampai ke halaman 16 di bawah kotak itu. Baik, kita baca sama-sama. Najmun an-najmu, dikun ad-diku. Ini ad-diku sebenarnya ya, bukan ad-dika. Salah cetak kayaknya. Kemudian rajulun ar-rajulu, talibun at-talibu. Baik. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa pengaruh yang ditimbulkan oleh alif lam jika masuk ke dalam suatu kata benda. Kita katakan bahwasanya jika alif lam masuk ke dalam suatu kata benda, maka kata benda tersebut tidak boleh lagi memiliki tanwin. Karena kata benda awalnya ada tanwinnya. Contohnya di sini najmun. Nah, ketika masuk alif lam, dia tidak boleh lagi pakai tanwin. Jadinya an-najmu. Karena tanwin dan alif lam itu tidak akan berada di dalam satu kata yang sama. Kemudian perubahan dari segi makna, kita katakan kemarin bahwasanya kalau tidak pakai tidak pakai alif lam, maka artinya belum benda tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita belajar istilahnya definite article sama indefinite. Kurang lebih sama. Jadi najmun itu indefinite, yang belum didefinisikan, belum tertentu. Sebuah bintang yang kita tidak sama-sama tahu. Tapi kalau kita katakan an-najmu, itu bintang yang sama-sama kita ketahui. Itu juga ketika kita mengatakan rajulun, itu seorang laki-laki. Siapa dia? Bisa siapa saja. Tapi kalau kita mengatakan ar-rajulu, maka laki-laki di sini adalah laki-laki tertentu yang sedang kita bicarakan. Misalkan Muhammad, Zaid, dan seterusnya. Baik. Jadi najmun, an-najmu artinya bintang. Kemudian dikun, ad-diku artinya ayam jantan. Ini sudah kita pelajari semua kata-kata ini. Rajulun ar-rajulu artinya seorang laki-laki dewasa. Talibun at-talibu artinya seorang santri atau seorang siswa. Baik, sekarang kata-kata yang ada alif lam tadi kita kombinasikan dengan kata sifat, kata benda tadi. Misalkan kita katakan meja itu begini, orang itu begini. Bagaimana sekarang membuatnya? Membuatnya sama saja dengan pelajaran sebelumnya. Kita ambil contoh nomor 1, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Jadi an-najmu ada alif lamnya. Ba'idun nggak perlu pakai alif lam. Boleh nggak pakai alif lam? Boleh, tapi di sini tidak perlu. Di sini tidak perlu pakai alif lam karena an-najmu sudah ada alif lamnya. Nah, jadi secara kesimpulan sementaranya bahwasanya yang ada alif lam itu adalah kata benda semua. Ini kata-kata pertama semua, ini sampai 10 nomor ini semuanya adalah kata benda. An-najmu, as-sukaru, dan seterusnya. Ini kata benda. Kemudian kata-kata keduanya ini kata sifat semua. Dan mereka tidak memiliki alif lam kata sifat ini. Baik, kita baca sama-sama. An-najmu ba'idun. Seperti ba'idun. Ba'idun artinya jauh. An-najmu ba'idun. Jadi ba'idun artinya jauh. Kemudian nomor 2, ar-rajulu waqifun. Waqifun artinya berdiri. Laki-laki dewasa itu sedang berdiri. Nomor 3, as-sukaru hulwun. As-sukaru artinya gula, hulwun. Apa kata sifat yang cocok untuk gula? Manis. Hulwun. Dan nomor 4, at-talibu maridun. At-talibu artinya siswa, santri. Maridun artinya sakit. Kalau sakit dalam bahasa Indonesia kan banyak ya. Misalkan tidak sengaja terantuk suatu benda, misalkan kesenggol suatu benda,
Mengatakan aduh sakit, bukan sakit yang itu maksudnya di sini. Maridun di sini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia lebih tepatnya kita katakan orang yang sakit, gitu ya. Tapi kalau rasa sakit itu beda lagi nanti. Jadi tidak boleh mengatakan saya merasakan maridun, nggak boleh. Ada istilah lainnya itu. Jadi maridun itu penggunaannya ketika ingin mensifati seseorang, saya maridun. Nah itu baru benar. Ya, contohnya di sini at-thalibu maridun, santri itu maridun. Baik. Dan nomor 5 ad-diku jamilun. Jamilun artinya indah. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru artinya buku tulis. Ya. Apa bedanya dengan kitabun? Nah, kalau kitabun itu buku biasa yang ada tulisan di dalamnya. Tapi kalau nggak ada tulisannya kosong, ya, itu namanya ad-daftar. Namanya buku tuh buku tulis. Ad-daftaru jadidun, baru. Nomor 7 at-tajiru ghaniyun. At-tajir artinya seorang pedagang. Ghaniyun. Nah, ghaniyun artinya kemarin ghaniyun artinya kaya. Jadi bukan tajir artinya kaya ya. Yang artinya kaya itu ghaniyun. Ya, ghaniyun. Nah, salah satu asmaul husna Allah itu al-ghani. Ya, artinya maha kaya. Baik, nomor 8 ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkan artinya kemarin toko. Toko itu dia kenapa? Maftuhun, terbuka. Nah, lagi buka, lagi jam kerjanya. Kemudian nomor 9 al-waladu fakirun. Al-waladu artinya anak laki-laki, fakir ya. Fakir artinya dalam bahasa Arab itu artinya muhtaj, artinya orang yang membutuhkan. Enggak selalu fakir artinya miskin ya. Enggak selalu fakir itu orang yang membutuhkan artinya. Manusia sekaya apapun pasti ada benda yang dia butuhkan. Ya. Pasti ada yang dia butuhkan, maka dia fakir. Misalkan kita manusia secara umum itu fakir kepada ampunan Allah. Kita butuh kepada ampunan Allah. Al-fakir ila afwi rabbih, kita kenal. Ya, jadi fakirun kurang tepat kalau hanya disempitkan maknanya untuk orang miskin saja. Ya, jadi artinya membutuhkan lebih tepatnya. Ya, kalau diartikan fakir artinya orang miskin juga nggak masalah sebenarnya. Ya, tergantung konteks yang dibutuhkan saja. Baik, nomor 10 at-tufahu ladzizun. At-tufah artinya apa kemarin? Apel. Apple. Makanya merek iPhone, Apple itu bahasa Arabnya at-tufah al-makbudah. At-tufah al-makbudah. Apa itu al-makbudah? Tergigit. Ya, tergigit karena lambang apel itu kan, lepel itu kan dia tergigit setengah itu. Baik, lanjut. At-tufahu ladzidun, ladzid itu artinya lezat. Ya, lezat, lazid, mirip ya. Baik, lezat atau enak. Nomor 11 at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Tabib itu tawil. Tabib artinya kemarin dokter. Tawilun artinya apa? Tawilun artinya tinggi. Ya. Dokter itu tinggi badannya. Wal maridu, sedangkan al marid artinya orang yang sakit itu qasirun. Nah, lawan kata dari tawilun, pendek. Jadi dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu pendek. Tapi kita masuk ke tamarin. Tamarin itu jamak dari kata tamrin ya. Tamrinun. Kalau kemarin kan tamrin kita katakan. Kalau ini tamarin. Bedanya di mana? Kalau tamrin itu satu latihan. Kalau tamarin itu banyak latihan. Berarti akan ada berapa latihan di bawahnya akan kita lihat sekarang. Baik. Kita lihat di sini iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Ini sudah kita terjemahkan kemarin misal kayak ini di pertemuan sebelumnya. Iqra artinya bacalah, waktub dan tulislah, ma'a beserta, dobeti mengharokati, beserta harokat, dobet itu artinya harokat ya. Awakhir ujung-ujung atau akhir-akhir dari al-kalimat, kata-kata di bawah ini. Jadi kata-kata ini gundul dia. Ya, nggak ada harokat terakhirnya. Harokat terakhir itu yang paling penting ya. Maka sekarang kita mengharokatinya. Dan kata-kata ini sudah kita pelajari semua. Nah, yang pertama al-babu. Yang pertama bacanya adalah al-babu. Kenapa dibaca al-babu bukan al-babun? Karena ada alif lamnya.
Nah, kita tulisnya al-babu. Kemudian yang ketiga, bagaimana bacanya nih? At-tajiru. At-tajiru. Dan yang ketiga, bagaimana bacanya? An-najmu. An-najmu. Kemudian al-qamaru. Kemudian ad-diku. Yang pasti berakhiran u semua ya, karena dhammah. Nah, nggak mungkin berakhiran un, ya, nggak ada n-nya. Kenapa? Karena nggak ada tanwin semuanya. Ya, karena ada alif lam, maka tanwinnya harus dibuang. Kemudian al-ma'u. Kemudian as-sariru. Kemudian al-baitu. Kemudian al-masjidu. Terus ar-rajulu. Kemudian as-suk, double k-nya karena ada tasdid, sukaru. Kemudian terakhir al-waraqu. Baik. Coba kita perhatikan translate ke bahasa Indonesia-nya ini. Al-babu artinya pintu, tajir artinya pedagang, an-najmu artinya bintang, al-qamaru artinya bulan, ad-diku artinya ayam jantan, al-ma'u artinya air, as-sariru artinya kasur, al-baitu rumah, al-masjidu masjid, ar-rajulu laki-laki dewasa, as-sukharu artinya gula, al-waraqu artinya kertas ya. Al-waraqu artinya kertas. Baik. Kalau kita perhatikan dari beberapa contoh ini, kita temukan di sini ada perbedaan dan ada kesamaan. Nah, coba kita lihat. Tadi kita baca di sini al-babu, ya, al-babu. Ada bunyi L-nya nggak? Kebaca nggak alif lamnya? Kebaca. Al, ada L-nya. Kemudian di sini at-tajiru. Kenapa nggak kita baca al-tajiru? Ya, kenapa nggak kita baca al-tajiru? Kenapa lamnya nggak kelihatan? Berarti dari sini bisa kita tarik kesimpulan ada dua jenis alif lam. Nah, dalam bahasa Arab ada dua jenis alif lam. Ada yang terbaca al-babu, ada yang tidak terbaca at-tajiru. Ya, an-najmu terbaca apa tidak? Tidak. Ya. Nah, jadi ada dua macam alif lam dalam bahasa Arab. Ada dua macam alif lam. Alif lam yang pertama namanya alif lam syamsiyah. Kemudian alif lam yang kedua namanya alif lam qamariyah. Dua jenis alif lam ini. Ya, kita perhatikan di sini. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, sekarang yang mana alif lam syamsiyah, yang mana alif lam qamariyah di sini? Nah, yang asy-syamsiyah, alif lam asy-syamsiyah itu yang tidak kebaca. Kalau al-qamariyah itu yang kebaca. Yang kebaca bunyi L-nya. Kalau tadi al-babu kebaca bunyi L-nya, kebaca. Berarti ini qamariyah namanya. Ya, berarti ini qamariyah, al-babu. Ya, kalau at-tajiru ini namanya syamsiyah. Kenapa? Karena alif lamnya tidak kebaca. Itu kaidahnya ya. Kalau nggak kebaca, syamsiyah namanya. Dari kata asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah ada L-nya nggak? Nggak ada. Kalau ada L-nya kan al-syamsiyah jadi. Kalau qamariyah, al-qamariyah. Ada L-nya nggak? Ada al-qamariyah. Kalau nggak ada ak-qamariyah jadinya. Nah, taib. Jadi al-babu itu alif lam qamariyah. Kemudian at-tajiru itu alif lam syamsiyah. An-najmu alif lam syamsiyah. Al-qamaru alif lam qamariyah. Nah, kita tandai yang qamariyah mana saja yang qamariyah di sini. Al-qamaru qamariyah. Kemudian mana lagi yang qamariyah? Yang ada bunyi L-nya. Lihat saja ke bawah yang kita tulis warna merah nih. Yang mana ada bunyi L-nya di situ. Ad-diku nggak ada L-nya. Al-ma'u ada huruf L-nya? Ada.
berarti al-mau. Dan as-sariru nggak ada. Al-baitu ada? Ada. Dan al-masjidu ada L-nya? Ada. Berarti dia qamariyah. Ar-rajulu ada L-nya? Ya. Ada L di ujungnya, tapi bukan itu ya. Yang kita inginkan adalah L yang di awalnya. Ada nggak? Nggak ada. Berarti dia syamsiyah. Dan as-sukkaru ada L-nya? Nggak ada. Berarti dia syamsiyah. Al-waraku ada L-nya? Ada. Berarti dia qamariyah. Baik. Maka yang kita warnai warna kuning ini semuanya adalah alif lam al-qamariyah. Sekarang pertanyaannya, apa kalau begitu perbedaan antara alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah? Ya, perbedaannya bisa kita lihat di sini. Perbedaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah itu ditulis tapi tidak dibaca. Ada huruf L-nya, huruf lamnya dalam kalimat, dalam kata, tapi dia tidak dibaca. Contohnya di sini asy-syamsu. Nah, seolah-olah nggak ada L-nya kan. Nah, asy-syamsu kita langsung dari setelah A langsung ke shin. Padahal kan ada L di sini, ada lam. Tapi kita langsung lompat ke shin. Itu berarti dia tidak dibaca. Dia ditulis tapi tidak dibaca. Tapi kalau qamariyah kebalikannya, dia ditulis dan dibaca. Nah, kita lihat contohnya al-qamaru. Al-qamaru kebaca semua a l ko. Ya, tapi kalau ini a ash langsung masuk ke asyam. Mana L-nya tidak dibaca. Baik, kemudian yang kedua perbedaannya tidak berharokat. Alif lam syamsiyah karena dia tidak dibaca, maka dia tidak berharokat. Kalau nggak ada harokatnya, bagaimana mau dibaca? Gitu ya. Maka lihat di sini. Asyamsu tadi kita katakan. Apa harokat L-nya? Nggak ada harokatnya. Ya, kalau di mushaf Al-Quran tuh nggak dikasih harokat dia. Ya, nggak ada harokatnya. Berarti kalau nggak ada harokatnya ya nggak kebaca berarti. Baik. Kemudian kalau alif lam qamariyah bedanya apa? Alif lam qamariyah itu bedanya dia selalu sukun. Ya, karena apa? Karena kita bacanya L, al. Ya. Kalau ada harokatnya kan fathah, domah, atau kasrah itu namanya harokat. Kalau sukun itu bukan harokat. Ya, jadi dia selalu sukun al-qamaru, al-kitabu, gitu ya. Taib. Jadi itu dua perbedaan utama dari alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Cara mengingatnya dari namanya masing-masing. Syamsiyah dari kata syamsun, qamariyah dari kata qamarun. Syamsiyah artinya matahari, qamariyah artinya bulan dan matahari. Syamsiyah itu artinya matahari. Baik, kita kembali ke kitab. Latihan yang kedua, imla al-faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Isi faragh. Faragh katanya kemarin titik-titik atau bagian yang kosong. Fi ma yali, di bawah ini. Bi, dengan. Wad'i, meletakkan kalimatin, kata munasibatin yang sesuai. Baik. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, ghaniyun. Nah, ghaniyun artinya kaya. Maka kira-kira kata yang tepat untuk orang kaya itu apa? Nah, kalau al-kitabu ghaniyun mungkin nggak nyocok. Berarti yang nyocok di sini at-tajiru. Sebagaimana contoh yang tadi ya. At-tajiru, seorang pedagang itu ghaniyun. Nomor dua, hulwun. Hulwun artinya manis. Kira-kira apa yang nyocok kalau manis? Kalau al-babu hulwun nyocok nggak? Nggak nyocok. Nah, yang nyocok apa hulwun? As-sukkaru. Nah, nomor tiga, maridun. Ya. Maridun, apa contoh yang kita baca tadi? At-talibu misalkan. Boleh nggak pakai yang lain? Ar-rajulu, boleh, bebas ya. Yang penting maknanya tepat aja. Kalau al-kitabu maridun kan nggak mungkin nggak tepat itu. Nah, jadi kalau nama-nama orang boleh kita taruh di sini. Lazizun, yang lazid itu apa? Lazid artinya lezat. Nah, apa kita katakan lazizun? Apa contohnya tadi lazizun di sini? At-tufahu ya. At-tufahu lazizun. At-tufah artinya apel. Nah, nomor 5, tawilun. Tawilun, nah, misalkan ar-rajulu tawilun. At-tabibu boleh nggak? Boleh. Yang penting pas maknanya aja ya.
Qasirun artinya pendek. Siapa yang pendek itu? Santri misalkan, atau dokter misalkan boleh, atau tabibu misalkan. Ya bebas contohnya. Baik. Kemudian latihan yang selanjutnya ikhtar. Ikhtar artinya pilihlah. Ikhtaro, yakhtaru artinya memilih, pilih. Ya, ikhtar. Kata kerja apa? Perintah, pilihlah. Ya. Kita sering dengar istilah istikharah, ya. Tolabul khiyar, ya. Tolabul ikhtiar. Bahasa Indonesia juga ikhtiar kan. Dari kata ikhtar ini, pilih katanya. Ikhtar kalimatan, pilihlah satu kata. Minal qaimati ba, dari qaimah ba, dari bagian ba. Ini bagian ba maksudnya, sebelah kiri. Tunasibu, yang sesuai, yang cocok. Ya. Qaimah tadi artinya bagian atau kelompok. Nah, lebih tepatnya kelompok. Tunasibul kalimah, yang cocok dengan kata allati fil qaimah, alif yang berada di kelompok alif. Ya, yang ba mana yang cocok sama ini. At-talibu ladzidun, cocok nggak? Talib itu ladzid, nah nyocok. Ya. Jadi nyocok apa? Ya. Ladzidun, maksurun, sakir, maftuhun, maridun, harun. Ya, nyocoknya adalah maridun. Ya. At-talibu maridun. Tahib. Kemudian ad-dukanu, toko. Toko itu kira-kira nyocoknya apa? Harun nyocok nggak? Nyocok. Maksurun nggak nyocok. Nyocok adalah maftuhun. Nah, ad-dukanu maftuhun. Kemudian at-tufahu. At-tufahu, apel. Apel itu apa? Ladzidun. Al-ma'u. Al-ma'u nyocoknya harun. Al-hajaru, batu. Hajar itu apa? Sakidun. Al-qalamu. Al-qalamu artinya pulpen. Nah, tinggal satu pilihan yaitu maksurun. Baik. Al-kalimatul jadidah, di sini ada berapa kata baru yang kita dapatkan tadi? Hulwun artinya manis, tawilun artinya tinggi atau tinggi atau panjang bisa. Maridun artinya orang yang sakit, fakirun orang yang miskin atau orang yang membutuhkan, ad-dukanu artinya toko, qasirun artinya pendek, ghaniyun artinya kaya, at-tufahu artinya apel. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Yang kita sebut tadi ya. Ini huruf-huruf apa saja huruf qamariyah itu? Nah, huruf-huruf dalam bahasa Arab jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 28. Maka dari 28 itu 14-nya adalah huruf qamariyah. 14-nya huruf syamsiyah. Kalau ada yang nanya nanti huruf syamsiyah itu ada berapa? 14 bagi rata. Qamariyah ada berapa? Sama 14 juga. Maka sekarang ada 14 contoh di sini. Masing-masing 14 contoh. Di total menjadi 28. Al-huruf al-qamariyah, kita lihat huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu kebaca nggak lamnya? Kebaca. Nah, al-qamariyah berarti semua ini ada bunyi L-nya. Huruf syamsiyah kebaca nggak? Nggak. Maka semua contoh ke bawah ini nggak kebaca lamnya. Kita lihat qamariyah. Nah, hamzah, al-abu. Ini kalau kemasukan a, al-abu begini nulisnya. Ya, al-abu. Ya, kalau ba, al-babu. Jim, al-jannatu, dan seterusnya. Baik, sambil kita lihat artinya. Al-abu artinya ayah. Al-ab itu artinya ayah. Kemudian al-babu, babun artinya pintu. Dan jim, al-jannatu. Jannatu artinya surga, jannah. Surga atau artinya taman bisa ya. Baik. Kalau dia bergandengan dengan kata an-nar, neraka, maka al-jannah artinya surga. Baik. Kemudian yang ha, masukkan alif lam menjadi al-himaru. Ini contoh kata-kata yang ada ha di awalnya ya. Boleh pakai kata yang lain, al-hadiqatu, al-himayatu, dan seterusnya ya. Jadi banyak contoh yang lain juga. Al-himaru artinya keledai. Ini sudah kita bahas. Dan kha, al-khubzu.
Al-khubzu artinya roti. Al-khubzu artinya roti. Nah, kalau ada ulama akhiran namanya dekat al-khabbas, nah, berarti dia tukang roti dulu. Nah, dia terkenal dengan nama tersebut. Baik. Kemudian al-ainu. Nah, al-ain artinya mata. Nah, al-ain ini adalah kata dalam bahasa Arab yang paling banyak artinya, termasuk kata yang banyak artinya. Salah satunya adalah anggota badan, yaitu mata, al-ainu. Kemudian al-goda'u. Al-goda'u artinya makan siang. Al-goda artinya makan siang. Ada 3 makan pagi namanya al-fatur, makan siang namanya al-goda, makan malam namanya al-asya. Baik, kemudian al-famu. Al-famu itu artinya mulut. Fam itu artinya mulut. Al-qamaru artinya apa tadi? Bulan. Al-kalbu artinya anjing. Jazakumullah. Kemudian al-ma'u artinya air. Dan al-waladu artinya anak laki-laki. Al-hawa'u, al-hawa itu artinya udara. Ya. Al-hawa artinya udara. Bukan iklim ya, kalau iklim beda lagi nanti. Nah, udara, udaranya panas sekali. Katakan al-hawa'u harun. Baik, al-yadu. Al-yadu artinya tangan. Baik. Jadi huruf-huruf itu alif, ba, jim, ha, kho. Kalau dal mana? Alif, ba, jim, seharusnya kan dal sini. Nah, dal berarti dia masuknya ke syamsiyah kalau tidak ada di sini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghafalkan huruf-huruf ini? Ya. Bagaimana cara menghafalkan huruf-huruf yang 14 ini? Para ulama mengumpulkan dalam satu bait yang berbunyi abagi hajjaka wa khaf aqimahu. Abagi hajjaka wa khaf aqimahu. Abagi itu diharapkanlah, hajjaka dari hajimu, wa khaf dan takutlah, aqimahu dari mandulnya hajimu. Haji yang mandul maksudnya haji yang tidak mabrur, yang nggak dapat faedah apapun dari haji itu. Jadi berharaplah pahala dari hajimu dan takutlah dari mandulnya hajimu. Dari kumpulan kata ini mengandung huruf-huruf dari huruf-huruf qamariyah. Maka kalau ada huruf nanti kita bingung ini syamsiyah atau qamariyah, kita lihat aja ada nggak di sini. Kalau nggak ada berarti syamsiyah, kalau ada berarti qamariyah. Misalkan kita katakan al-kitabu. Al-kitabu ini, waduh saya lupa ini syamsiyah apa qamariyah. Maka kita lihat al-kitabu, huruf pertamanya apa? Setelah alif lam, ka, al-ki. Nah, ka, kaf. Nah, lihat kaf di sini ada nggak? Ada, oh berarti dia qamariyah. Kalau nggak ada, oh berarti dia syamsiyah. Baik, kalau kita lihat di sini ada 14 jumlahnya. A, nah, kemudian ba, kemudian ghain, kemudian ha, kemudian jim, kemudian kaf, kemudian waw, kemudian kha, kemudian fa, kemudian ain, kemudian qaf, ya, mim, ha. Totalnya ada 14. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 14. Nah, itulah contoh yang kita baca tadi. A, al-abu, ba, al-babu. Nah, kemudian dan seterusnya, itu yang kita baca contoh-contoh tadi. Jelas ya? Baik, sekarang kita lihat asyamsiyah. Apa saja huruf-huruf syamsiyah? Ta, at-tajiru. At-tajiru artinya apa? Pedagang. Sa, as-saubu. As-saubu, bukan as-saubu ya, as-saubu artinya pakaian. Nah, atau baju. Sama dengan komisun kemarin ya. Komisun artinya baju, as-saubu juga artinya baju. Ada bedanya nggak? Ada, bedaannya tapi kecil. Intinya dia dalam bahasa Indonesia sama. Adiku artinya ayam jantan. Baik, kemudian az-zahabu. Az-zahabu artinya emas. Ya. Bukan emas Jawa, bukan ya, emas. Emas perak maksudnya. Az-zahabu al-fiddah. Dan ar-rajulu laki-laki,
dewasa. Dan az-zahratu, az-zahrah itu artinya bunga, ya. Fatimah az-zahra, nah kalau itu bukan berasal dari ini ya, az-zahra itu beda lagi, ya. Jadi az-zahra itu artinya bunga. Mungkin kita pernah dengar orang namanya Zahra, ya, Zahra berarti kita Zahra. Nah, Zahra itu artinya bunga atau keindahan. As-samak, as-samak itu artinya ikan, ya, hewan ya, ikan. As-samaku artinya ikan. Kemudian asyamsu artinya matahari, bukan mall matahari, ya, matahari yang di langit sana. Kemudian as-sadru, nah, as-sadru artinya dada. Di surat Al-Insyirah dikatakan alam nashrah laka sadrak, sadrak. Nah, sadrak artinya dadamu, ya. Kemudian ad-dhaifu, ad-dhaifu artinya tamu. Beda dengan ad-dhaifu, ya. Yang bertanya nanti ad-dhaifu, mirip dia. Kalau itu pakai ain dia. Dhaif itu artinya lemah. Kalau ad-dhaif itu artinya tamu. Orang yang berkunjung ke rumah kita. Talib artinya santri. Dan az-zahru, az-zahru artinya punggung. Az-zahr artinya punggung. Nah, az-zahr itu sebenarnya artinya tampak. Makanya waktu zuhur, waktu zuhur ya, karena dia di situ matahari paling tampak, dan anggota badan yang paling tampak kalau kita lihat dari belakang itu adalah az-zahr, paling bidang dia. Taib. Dan al-lahmu, al-lahmu artinya daging. Nah, maka tukang daging makan al-laham, gitu ya. An-najmu, an-najmu tadi artinya bintang. Taib. Inilah kata-kata, contoh-contoh penggunaan alif lam, ya, alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Bagaimana cara menghafalnya kalau lam syamsiyah? Nggak perlu dihafal. Yang perlu kita hafalkan hanya tadi yang alif lam al-qamariyah saja. Karena apa yang bukan alif lam al-qamariyah, maka dia alif lam syamsiyah. Itu aja ya. Karena hanya ada dua gitu. Tadi bagaimana bacanya tadi? Abagi, hajjaka, wa khaf, aki, mahu, ya. Abagi, hajjaka, wa khaf, aki, mahu, ya. Abagi, hajjaka, wa khaf, aki, mahu. Baik, itu penjelasan tentang alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Baik, sekarang kita latihan sekarang membedakan alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Ini untuk jadi PR saja, ini tamrin ini bisa dilatih nanti baca-baca kira-kira yang mana nih. Yang tidak diketahui artinya nanti bisa ditanyakan di grupnya. Baik. Dan sekarang kita latihan membedakan asy-syamsiyah dan al-qamariyah. Baik, ma nau'ul lam allati fil kalimah. Apa jenis lam yang ada dalam kata yang warna merah ini? Al-mardo. Ada gambar matahari, syamsiyah berarti, karena syamsun artinya matahari. Ada gambar bulan, berarti qamariyah. Nah, sekarang yang mana? Kiri atau kanan? Al-mardo. Nggak perlu tahu artinya dulu ya. Kita lihat saja al-mardo. Hurufnya apa di sini? Mim. Huruf mim. Abagi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Ada nggak mim di situ? Ada. Berarti dia qamariyah. Kemudian as-sihhatu. Apa jenisnya ini? Syamsiyah atau qamariyah? Kiri atau kanan? Berarti hurufnya di sini shad. Abagi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Ada shad di situ? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti syamsiyah. Kemudian al-asalu. Nah, syamsiyah atau qamariyah? Ada ain di situ. Abagi, hajjaka, wa khaf,
aqimahu, berarti dia komariah. Yang satu cara mendeteksinya ya, dengan kita menghafalkan abgi hajjaka wa aqimah itu. Nggak bisa hafal itu, lihat saja ada bunyi L-nya nggak. Kalau ada bunyi L, berarti dia komariah. Al mutajawwilina, mim di situ. Lihat al mutajawwilina, komariah atau syamsiah? Mim di situ. Nah, ada bunyi nggak? Komariah. Ifa'u syamsiah. Ifa'u karena tidak ada di abdi hajjat al-qimah, juga dia lambat terus itu komariah karena dia L-nya baik. Baik, itu penjelasan sedikit penjelasan tentang alif lam syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Bisa latihan baca di halaman 20 ini, bisa dilihat nanti dibaca-baca di situ apa yang tidak jelas artinya ditanyakan. Kemudian ini syamsiyah atau qamariyah bisa didiskusikan di grupnya nanti atau japri ke ana. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Maka di halal qadar wa nahtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Ini panggil kurang tepat kalau ada disebutkan untuk orang di sini nama tapi bisa kita ayam bulu masuk soalnya orang tukah ya Allah.
Yakin masih bau gitu. Belum ada sabunnya. Mungkin ada bau-bau sabun itu. Lu tahu sih? Makanya aku tahu juga udah mandi kalau aku kemudian. Kalau nggak ada baunya berarti nggak mandi. Dulu. Di sana. Hari Guru Internasional. Besok juga libur. Enggak, kalau nyambung ke internet lemotnya nauzubillah. Kayak gimana kok? Terus polling.